Hujan turun deras malam itu, membasahi atap rumah sakit tua di pinggiran kota. Petir sesekali menyambar, menerangi langit gelap yang penuh awan. Di bagian paling belakang rumah sakit, berdiri bangunan kecil terpisah bangsal jenazah. Tempat di mana jasad Jesut terakhir kali dirawat sebelum dikembalikan ke tanah. Namanya Bu Sarti, pemandi mayat paling senior di rumah sakit tersebut. Usianya lebih dari 50 tahun, tapi matanya masih tajam dan gerakannya masih cekatan saat mengurus jenazah. Ia sudah bekerja selama 27 tahun di sana. Banyak yang bilang Bu Sarti tidak takut apapun, tapi malam itu ada yang berbeda. Sekitar pukul 11 malam, telepon tua di ruang istirahat bangsal jenazah berdering. Suaranya nyaring dan membuat bulu kuduk merinding. Tak biasanya ada telepon malam-malam. Dengan ragu, Bu Sarti mengangkatnya. Halo? Tak ada jawaban, hanya suara napas berat. Halo? Siapa ini? Tanyanya lagi. Lalu terdengar suara lirih, parau, seperti dari tenggorokan yang kering. Mandikan aku dingin. Seketika tubuh Bu Sarti membeku. Telepon terputus. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya ulah iseng. Tapi saat ia berbalik, ia melihat sesuatu di lantai lorong. Jejak kaki basah mengarah dari ruang pendingin mayat ke ruang pemandian. Padahal semua mayat sudah didata dan tidak ada jadwal pemakaman malam ini. Dengan hati-hati, Bu Sarti mengikuti jejak itu. Jejaknya kecil, seperti milik anak kecil. Dan saat ia membuka pintu ruang pemandian, lampu berkedip sebentar, lalu mati. Gelap, sunyi. Lalu terdengar suara gemericik air dari bak pemandian jenazah. Ketika lampu kembali menyala, Bu Sarti melihat sosok kecil, berambut panjang, duduk membelakangi, tepat di atas meja pemandian. Air menetes dari tubuhnya, membentuk genangan merah samar di lantai. Bu, aku belum dimandikan. Tubuh Bu Sarti kaku, napasnya tertahan, pandangannya tertuju pada sosok kecil yang duduk di meja pemandian. Pakaian yang dikenakan sosok itu basah kuyup, menempel di tubuh kurusnya. Rambutnya panjang, menjuntai sampai ke lantai, meneteskan air merah tua seperti darah yang belum mengering. Dengan suara gemetar, Bu Sarti mencoba bicara. Siapa kamu, nak? Sosok itu tidak menjawab. Perlahan, ia menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya sobek hingga ke pipi. Tapi bukan luka yang membuat Bu Sarti gemetar, melainkan senyumnya. Senyum yang terlalu lebar, terlalu dipaksakan. Aku lupa siapa aku, ucapnya pelan. Lampu kembali berkedip. Suhu ruangan turun drastis. Napas Bu Sarti berubah menjadi uap. Ia mundur perlahan, meraba dinding mencari saklar utama. Tapi jari-jarinya membeku karena dingin. Tiba-tiba, dari ruang pendingin, terdengar suara pintu logam terbuka dengan bunyi berderit panjang. Diikuti suara kain diseret di lantai, seperti sesuatu keluar dari salah satu laci penyimpanan mayat. Bu Sarti memberanikan diri, lari ke ruang data, membuka buku register jenazah untuk mencari nama anak kecil itu. Tapi halaman terakhir yang tertulis hanya berisi satu catatan. Mayat perempuan sekitar 7 tahun tanpa identitas, ditemukan di sungai, disimpan 2 hari lalu. Dan di bawahnya ada tulisan tangan kecil yang anehnya tidak ada saat Bu Sarti terakhir memeriksanya pagi tadi. Sudah waktunya dimandikan. Dari balik lemari arsip,
terdengar suara kain pel yang diseret perlahan. Lalu suara langkah kaki kecil mendekat, dan bisikan yang begitu dekat ke telinga Bu Sarti. "Boleh aku pakai air hangat, Bu?" Lalu listrik padam total. Gelap gulita menyelimuti ruang jenazah. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah detak jantung Bu Sarti yang berdetak keras di telinganya sendiri, dan derap langkah kecil perlahan mendekat. Bu Sarti menahan napas, tangannya meraba-raba meja, mencari senter kecil yang biasa ia simpan. Jemarinya gemetar saat menemukan benda logam dingin itu dan menyalakannya. Cahaya senter menembus kegelapan, bergerak liar mengikuti arah suara, tapi yang terlihat hanya lemari besi, meja pemandian, dan tumpukan kain kafan. Tak ada siapapun. Tiba-tiba cetok, keran air terbuka sendiri. Air hangat mengucur dari pancuran pemandian jenazah. Uap mulai memenuhi ruangan, membawa aroma aneh, seperti bunga kamboja yang sudah lama layu dan tanah basah. Senter Bu Sarti terjatuh saat suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Di balik kabut tipis, terlihat sosok kecil berdiri di ujung ruangan. Tubuhnya basah kuyup, dan di tangan kirinya tergenggam seikat bunga kamboja yang sudah menghitam. "Aku suka air hangat, Bu," katanya dengan suara serak. "Dulu, Ibu juga mandikan aku pakai air hangat. Sebelum mereka buang aku ke sungai." Air mata Bu Sarti mengalir tanpa sadar. Rasa takut bercampur iba. "Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Nak?" Tapi bocah itu hanya menatapnya dan tiba-tiba tubuhnya mulai berubah. Wajahnya mencair, matanya meleleh, rambutnya rontok satu persatu hingga menyisakan tengkorak pucat yang retak-retak. "Mandikan aku, atau aku yang mandikan Ibu?" Desisnya. Lampu menyala sekejap, senter berkedip, dan dalam sekejap sosok bocah itu menghilang. Di atas meja pemandian, air masih mengalir, tapi sekarang warnanya bukan bening, merah tua seperti darah. Dan di lantai, di depan kaki Bu Sarti, ada secarik kertas basah bertuliskan, "Besok ada jenazah baru." Tapi bukan dari luar. Malam berganti pagi, tapi langit tetap kelabu. Hujan belum berhenti sejak kemarin, seolah langit ikut berkabung. Bu Sarti duduk di pojok ruang istirahat dengan tubuh diselimuti selimut tipis. Wajahnya pucat, matanya merah karena tak tidur semalaman. Ia memandangi kertas basah yang kini telah mengering, tapi tulisannya tetap jelas. "Besok ada jenazah baru, tapi bukan dari luar." Apa maksudnya? Siapa jenazah itu? Dari mana datangnya? Pagi itu, kepala rumah sakit, Pak Adi, datang lebih awal. Ia langsung menuju ruang jenazah karena mendengar laporan bahwa keran air pemandian nyala sendiri sepanjang malam. Bu Sarti mencoba menjelaskan, tapi mulutnya berat. "Pak, saya rasa kita harus cari tahu lebih dalam soal anak perempuan itu. Jenazah tanpa nama 2 hari lalu. Ada yang janggal." Pak Adi hanya mengangguk pelan. "Saya akan cek CCTV dulu. Kamu istirahat saja, Bu." Namun 1 jam kemudian, Pak Adi kembali dengan wajah pucat. "Bu, semua rekaman CCTV di ruang jenazah kosong, seperti tidak merekam apapun sejak 2 hari lalu. Hanya 1 file yang tersisa, dan isinya
ia tak melanjutkan. Ia hanya memberikan flash disk itu pada Bu Sarti. Dengan tangan gemetar, Bu Sarti mencolokkannya ke laptop ruang administrasi. File itu hanya berdurasi 14 detik. Video buram dari kamera Langit ruang pemandian. Tak ada orang, tapi terdengar suara anak kecil bernyanyi. Mandikan aku, kafankan aku, tapi jangan kunci aku, jangan kubur aku sendirian. Dan di akhir rekaman, muncul wajah pucat anak perempuan itu menatap langsung ke kamera. Lalu layar hitam. Tiba-tiba komputer mati mendadak. Listrik padam lagi. Saat itulah alarm ruang jenazah berbunyi. Sensor gerakan aktif, padahal tidak ada jadwal pemakaman. Hari ini Bu Sarti dan Pak Adi bergegas menuju ruang penyimpanan mayat. Semua laci tertutup rapat, kecuali satu yang terbuka perlahan. Dari dalam, di dalamnya tergeletak sosok tubuh yang baru. Tidak ada catatan masuk, tidak ada laporan kematian. Tapi yang membuat darah Bu Sarti mengering adalah wajah jenazah itu. Itu dirinya sendiri, tertutup kafan. Mulutnya tersenyum, dan di dada jenazah itu ada seikat bunga kamboja hitam. Suasana mencekam menggantung di udara. Pak Adi terdiam mematung, sementara Bu Sarti terduduk lemas di lantai, menatap jenazah yang tak seharusnya ada dirinya sendiri, terbujur kaku, dibalut kain kafan, namun terbalik, kepala di kaki, kaki di kepala. Sebuah kesalahan fatal dalam tata cara pemulasaraan mayat, dan dalam kepercayaan lama, itu pertanda roh yang tak mau pergi. Pak, itu bukan saya yang mati, bisik Bu Sarti. Walau nadanya tak meyakinkan, bahkan untuk dirinya sendiri. Pak Adi menutup kembali laci jenazah dengan napas tertahan. Mungkin ini hanya kesalahan pendataan. Mungkin mirip Bu Sarti. Kita cek lagi, ucapnya terburu-buru, setengah tak percaya dengan kata-katanya sendiri. Namun, sebelum mereka sempat melangkah keluar, terdengar suara keras dari kamar mandi di ujung lorong. BRUAK, seperti kaca pecah. Pak Adi melompat kecil. Tunggu sini, Bu. Saya cek. Bu Sarti ingin menahan, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa menatap Pak Adi menghilang di lorong gelap yang basah oleh tetesan air. 10 menit, lalu 15. Tak ada suara dari Pak Adi, hanya keheningan. Sampai tiba-tiba dari dalam kamar mandi terdengar suara air mengalir, kemudian bisikan. Sekarang gilirannya dia. Pak Adi tak pernah kembali. Bu Sarti memberanikan diri berdiri, meraih lampu senter, dan berjalan menyusuri lorong. Di ujungnya, pintu kamar mandi setengah terbuka. Dari celahnya, Bu Sarti bisa melihat kabut uap tipis dan bayangan seseorang berdiri membelakanginya. Perlahan, ia mendorong pintu. Pak Adi berdiri kaku di depan cermin. Kepalanya menunduk, tapi anehnya, bayangan di cermin tidak menunduk. Justru sedang menatap balik ke arah Bu Sarti dan tersenyum. Bayangan itu mengangkat tangan, menunjuk langsung ke Bu Sarti, dan saat ia mundur, terdengar deritan dari ruang pemandian. Ketika ia kembali ke sana, jenazah dirinya sendiri sudah tak ada di tempatnya. Kini tergeletak kafan yang terlipat rapi. Di atasnya ada secari kertas. Kita sudah bersiap. Sekarang kamu tinggal ikut. Di luar bangsal jenazah, hari masih hujan, tapi di langit terdengar petir menyambar. Diikuti suara tawa kecil
yang mengerikan, seperti milik anak kecil yang puas setelah akhirnya menemukan teman bermain baru. Langit tak pernah benar-benar cerah sejak malam itu. Hujan turun seperti rutinitas dan kabut tipis seolah enggan pergi dari sekitar rumah sakit. Kabar tentang hilangnya Pak Adi tersebar, tapi tak ada yang mencurigai ruang jenazah. Bu Sarti memilih diam. Siapa yang akan percaya bahwa seorang pemandi mayat sedang dihantui oleh dirinya sendiri? Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Setiap malam keran air hangat menyala sendiri tepat pukul 11 dan selalu tercium bau bunga kamboja layu di ruang pemandian. Para perawat mulai enggan mengantar jenazah ke sana. Saat malam, mereka merasa seperti diawasi. Bahkan ada yang bersumpah mendengar nyanyian anak-anak dari dalam laci penyimpanan mayat. Bu Sarti mulai kehilangan tidur. Setiap malam ia mimpi berada di dalam kafan, terkubur hidup-hidup, mendengar tawa bocah itu dan tawa dirinya sendiri. Malam ke-6, ia menerima telepon lagi. Suaranya masih sama napas berat. Lalu lirih berkata, "Sekarang sudah waktunya, Bu. Waktunya jadi teman mainku selamanya." Bu Sarti bergegas ke ruang pemandian. Ia ingin mengakhiri semua ini. Ia membawa air yasin, dupa, dan kitab doa. Tapi saat tiba di sana, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya menggigil. Meja pemandian sudah disiapkan, kafan terbuka, dan di sebelahnya berdiri sosok anak kecil itu, tersenyum. Di baliknya, bayangan Pak Adi berdiri kaku. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak. Teman yang baik tidak meninggalkan janji. Bocah itu mendekat, memegang tangan Bu Sarti. "Mainnya cuma sebentar kok. Setelah itu, kita bisa tenang. Aku capek sendirian di sini." Tiba-tiba, lampu menyala. Ruangan kembali terang. Tapi semua menghilang. Tak ada anak kecil, tak ada Pak Adi, tak ada kafan, hanya air hangat yang masih mengalir dan bunga kamboja yang jatuh perlahan dari langit-langit seperti salju kematian. Esok harinya, perawat menemukan Bu Sarti tertidur di lantai ruang pemandian, memeluk seikat bunga kamboja hitam. Di sampingnya, selembar kertas. Satu teman sudah cukup, tapi dua lebih menyenangkan. Kami akan menunggu yang ketiga. Rumah sakit kini terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Bahkan saat matahari terik sekalipun, beberapa pasien mengeluh mendengar suara anak kecil tertawa di lorong belakang, padahal area itu kosong dan sudah ditutup sementara setelah hilangnya Pak Adi. Bu Sarti tidak pernah kembali ke rumahnya sejak ditemukan di ruang pemandian. Ia memilih tinggal di ruang kecil dekat kamar jenazah. Ia bilang, "Saya harus jaga sebelum mereka datang lagi." Tidak ada yang benar-benar mengerti maksudnya. Suatu malam, seorang perawat muda bernama Dira ditugaskan mengantar jenazah korban kecelakaan ke ruang pendingin. Ia menolak awalnya, tapi petugas lain sedang sibuk. Dira, meski takut, tak bisa menolak perintah. Ia berjalan menyusuri lorong belakang sambil mendorong troli jenazah. Setiap rodanya berdecit di lantai. Gema suara itu terasa seperti mengetuk pintu dunia lain. Saat sampai di depan ruang pemandian, Dira berhenti. Di dalam ruangan, lampu sudah menyala. Anehnya, meja pemandian sudah penuh dengan air hangat. "Bu Sarti?" panggil Dira dengan suara pelan. Tidak ada jawaban, tapi ia melihat sesuatu seikat bunga kamboja hitam mengambang di air, dan di dinding
tertulis dengan air yang tampak merah tua. Teman ketiga sudah diantarkan. Dira mundur perlahan, panik. Tapi troli jenazah yang ia bawa berguncang hebat. Selimut putih yang menutupi tubuh itu tiba-tiba melorot, dan wajah jenazahnya menatap balik padanya. Itu bukan korban kecelakaan, itu wajah Busarti. Dira menjerit dan lari, tapi pintu ruang jenazah menutup sendiri dengan dentuman keras, terkunci dari dalam. Lampu berkedip, air mengalir, tawa anak kecil menggema dari setiap sudut ruangan. Di monitor ruang keamanan tampak 3 sosok berdiri mengelilingi meja pemandian. Seorang anak kecil, pria dewasa, dan seorang wanita tua Busarti. Mereka tertawa bersama, lalu layar menjadi hitam dan satu notifikasi muncul di sistem rumah sakit. Daftar tunggu jenazah 3/4, 1 lagi. Malam itu hujan turun seperti tak pernah reda. Sejak malam pertama semuanya dimulai. Di ruang jaga rumah sakit, para perawat bicara pelan. Waspada, sudah 2 minggu sejak Dira menghilang. Tidak ada catatan kemana ia pergi. Tidak ada jejak. CCTV terakhir hanya menunjukkan dia berjalan ke ruang jenazah dan tak pernah keluar. Anehnya, staf baru mulai bermunculan, datang diam-diam, tanpa pernah benar-benar diterima secara resmi. Mereka berpakaian putih bersih, senyum ramah, tapi tak pernah bicara. Beberapa perawat menyadari bahwa satu dari mereka selalu berdiri di dekat ruang pemandian. Setiap pukul 11 malam, tubuh kecil, rambut panjang, terlalu kecil untuk disebut staf. Malam itu, kepala administrasi rumah sakit Bu Lestari mendapat laporan adanya gangguan di ruang jenazah. Air menyala sendiri, kata penjaga malam, dan suara anak kecil memanggil. Dengan langkah ragu, Bu Lestari menuju ruang itu. Ia membuka pintu perlahan, hening, tapi di meja pemandian, air hangat kembali mengalir. Di atasnya terletak 4 seikat bunga Kamboja. Bu Lestari melangkah mundur, tapi lantai di belakangnya berubah dingin. Di cermin ruang itu, ia melihat bayangan 4 sosok berdiri di belakangnya. Anak kecil, Pak Adi, Busarti, dan Dira. Semuanya tersenyum, matanya kosong, tangannya menggenggam kain kafan. Yang keempat, bayangan Bu Lestari di cermin mulai bergetar. Dan anehnya, bayangan itu tersenyum, padahal wajahnya sendiri tak bergerak. Bayangan itu kemudian berbisik, "Yang keempat sudah dipilih. Selamat datang di keluarga." Lampu padam, dan ketika menyala kembali, ruang jenazah kosong. Tapi kini di dinding tertulis dengan tinta merah, "Kami sudah lengkap, tapi kematian tidak pernah puas." Dan di laci pendingin, satu tempat kosong mulai terbuka perlahan dari dalam. Setelah hilangnya Bu Lestari, rumah sakit berubah drastis. Pihak manajemen pusat datang untuk menyelidiki, tapi tak ada satu pun yang berani terlalu lama berada di lantai jenazah. Laporan resmi menyebut gangguan teknis dan kelalaian internal, tapi di antara staf, cerita lain beredar. Cerita tentang 4 sosok yang kini menjadi penghuni tetap ruang pemandian. Mereka bilang, setiap malam Jumat Kliwon, ada suara yang menyanyi, lalu suara tawa, dan satu persatu, seseorang dari rumah sakit menghilang. Dan kini, sebuah aturan tak tertulis mulai berlaku di antara para staf. Jangan pernah ke ruang jenazah seorang diri.
jangan datang saat hujan, dan jangan sekali-kali menyusul yang hilang. Tapi larangan itu tak berlaku bagi seseorang. Namanya Dani, satpam baru. Ia tidak percaya tahayul. Ia sering berjaga malam dan menganggap cerita tentang penghuni ruang mayat sebagai dongeng iseng. Tapi malam itu, Dani mendapat laporan dari pasien bahwa ada suara anak kecil menangis dari lorong belakang. Karena penasaran, Dani berjalan sendiri. Lorong basah oleh tetesan air. Suara tangis terdengar makin jelas, seperti dari balik laci penyimpanan mayat. Dani menyalakan senter dan menyusuri lorong dengan hati-hati. Saat tiba di ruang pemandian, semuanya sunyi. Tapi tiba-tiba lampu menyala sendiri, dan ia melihatnya. Meja pemandian penuh air merah. 4 sosok berdiri di sekelilingnya, dan 1 kafan baru masih terbuka, menunggu. Lalu Dani mendengar suara anak kecil sangat dekat. Kamu tahu apa yang lebih seru dari 4 teman? 5. Dani lari, tapi lorong terasa memanjang. Langkahnya berat, dan ketika ia melihat bayangannya sendiri di kaca, itu bukan lagi dirinya. Matanya kosong, senyumnya terlalu lebar. Dan esok harinya, seorang perawat menemukan catatan yang tergeletak di lantai. Jangan pernah menyusul. Tapi kalau sudah menyusul, jangan kembali. Laci kelima kini tertutup rapat, dan semua orang tahu 1 tempat lagi akan segera terbuka. Sejak Dani menghilang, suasana rumah sakit makin sunyi, makin dingin. Tidak ada yang berani berjaga malam. Jadwal shift malam pun dikurangi. Ruang jenazah dikunci permanen. Tapi semua tahu kunci bukanlah penghalang bagi yang sudah menetap di sana. Perawat-perawat lama satu persatu mulai mengundurkan diri. Tapi anehnya, nama-nama mereka tetap muncul di sistem kepegawaian. Bahkan beberapa pasien bersumpah pernah dilayani oleh Bu Sarti atau diajak bicara oleh seorang satpam bernama Dani. Padahal mereka semua sudah dianggap hilang. Manajemen pusat akhirnya memanggil seorang ustadz tua yang dikenal sering menangani tempat-tempat bermasalah. Namanya Ustaz Malik. Ia datang tidak dengan banyak peralatan, hanya membawa kitab, botol kecil air doa, dan sebungkus garam hitam. Tempat ini tidak hanya dihuni arwah, ini sudah jadi simpul, katanya pelan. Dan simpul butuh kunci. Tapi kuncinya bukan saya. Kuncinya adalah yang keenam. Ustaz Malik melakukan ritual pembersihan sederhana, menaburkan garam dan membacakan ayat-ayat. Namun tiap langkahnya di lorong jenazah membuat suhu menurun drastis. Udara terasa berat. Wajah-wajah lama muncul di pantulan kaca. Bu Sarti, Pak Adi, Dira, Bu Lestari, Dani. Mereka semua tersenyum seolah menunggu. Lalu dari balik meja pemandian terdengar suara serempak. Kami sudah berlima. Kunci keenam harus datang sendiri. Ustaz Malik menatap ke arah pintu, dan di sana seseorang berdiri. Kamu, ya kamu, yang selama ini membaca kisah ini. Mereka tahu kamu mengikuti sejak awal. Mereka sudah menanamkan bisikan lewat layar, lewat kata-kata. Kamu sudah terlalu dekat. Kamu membuka pintu lewat rasa penasaran, dan mereka tak suka dibaca tanpa balasan. Satu pesan muncul di dinding ruang jenazah. Kisah ini tidak akan berhenti kecuali kamu datang
Di layar handphonemu, sebuah notifikasi aneh muncul. Amplop alamat ruang jenazah sudah dibuka. Jangan datang sendiri. Atau justru itu yang mereka mau. Malam itu, hujan turun deras, mencekam. Pukul 2 dini hari, rumah sakit itu kembali sepi. Tidak ada suara selain deru hujan yang mengguyur atap dan gemericik air yang menetes di lorong-lorong. Namun, ada yang berbeda, sebuah perubahan yang terasa di udara. Seperti ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang tak sabar. Kamu membaca cerita ini, kamu sudah tahu semuanya. Dan malam ini, kamu akhirnya sampai di ujungnya. Kunci yang hilang adalah kamu sendiri. Saat kamu melihat layar ponselmu lagi, sebuah pesan baru masuk. Kamu sudah datang, kami sudah menunggumu. Kamu merasa ada yang tidak beres. Begitu kuat dorongan untuk pergi ke ruang jenazah. Meskipun hatimu menjerit untuk mundur, sebuah kekuatan tak tampak mendorongmu ke sana, ke tempat yang paling gelap, ke tempat yang sudah lama dihindari. Kamu tahu, ini bukan sekadar cerita. Tapi, apakah ada pilihan lain? Dengan langkah berat, kamu berjalan keluar menuju lorong rumah sakit. Setiap langkahmu terasa semakin berat. Tubuhmu kaku, semakin mendekat, semakin jelas suara-suara itu. Tawa kecil, suara anak-anak, derap langkah yang menyusuri lantai kayu yang berderit, seolah mengikuti langkahmu. Di depan ruang jenazah, pintu terbuka. Pemandian itu menunggu. Air hangat mengalir, dan di sana, di meja pemandian, kamu melihatnya. 4 sosok yang sudah menunggu. Bu Sarti, Pak Adi, Dira, dan Bu Lestari. Mereka tersenyum, mata mereka kosong, bibir mereka bergerak, mengucapkan kata-kata yang sama. Kami sudah lengkap, tapi kamu adalah yang terakhir, teman kita yang keenam. Lalu muncul suara bisikan di telingamu, seolah berasal dari dalam ruangan yang terdalam di jiwamu sendiri. Kamu datang karena kamu sudah dipilih. Tiba-tiba, semua menjadi gelap. Ketika kamu membuka mata, kamu tidak berada di ruang jenazah lagi. Kamu berada di tempat yang jauh lebih gelap, lebih hening. Di sekelilingmu hanya ada kegelapan yang pekat, dan dalam keheningan itu terdengar suara yang sama. Anak kecil yang sekarang tak lagi mengerikan, tapi mengundang rasa kenal, rasa persahabatan. Sekarang kamu di sini. Sekarang kamu teman kami untuk selamanya. Lalu di depanmu, sebuah pintu terbuka perlahan. Dari baliknya terlihat wajah familiar. Mereka tersenyum. Bu Sarti, Pak Adi, Dira, Bu Lestari, Dani, semua yang telah hilang. Dan di tengah mereka, kamu sadar, kamu adalah yang keenam, kunci yang hilang.